Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini berkenan mempertemukan kita kembali dalam kajian ba'da maghrib setelah sekian lama istirahat ya. Istirahatnya karena sehabis lebaran, setelah itu kemudian saya mendapatkan gangguan kesehatan sedikit ya terkait dengan kaki, sehingga agak repot jalan begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah relatif baik ya. Dan sekarang kita sudah bisa ngaji kembali. Seperti yang saya sampaikan pada kajian Ramadan terakhir sebelum Idul Fitri itu, bahwa insya Allah saya akan menambah kajian dengan meneruskan apa yang sudah saya baca di selama bulan Ramadan kemarin ya, setiap subuh ya, sepekan sekali itu. Nah, akan kita lanjutkan pada setelah lebaran ini dengan mengambil hari Rabu ya, yakni kitab Taysirul Khalaq. Untuk kitab Nashihul Ibadnya yang semula hari Rabu saya geser menjadi hari Senin ya. Dan malam hari ini kita akan memulai kembali mengaji kitab Nashihul Ibad ya. Oh ya, untuk Nashihul Ibadnya malah sudah mulai ya, subuh beberapa kali kemarin ya, lupa saya ya, sebelum saya sakit itu ya. Oke. Yang Taysirul Khalaq yang belum, insyaallah kitab Taysirul Khalaqnya kita mulai Rabu besok ya. Untuk Nashihul Ibadnya sekarang kita meneruskan ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-21 dari bab Thulathi, bab yang isinya 3 nasihat. Nah, sekarang kita akan membahas makalah yang ke-22 masih dari bab Thulathi, bab yang isinya 3 nasihat ya. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishruna.
Makalah yang ke-22. Qila, dikatakan, awhallahu, telah memberikan wahyu. Kalau ngaji di pondok itu ahallahu, ya wus paring wahyu sapa Allah ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya Allah telah mewahyukan ya. Saya kadang-kadang masih ya. Allah telah mewahyukan ya. Ta'ala Maha tinggi Allah ila Uzairin, kepada Uzair an-Nabi, yang merupakan salah seorang nabi ya. Alaihissalam, semoga salam atas beliau Nabi Uzair ya. Jadi nabi itu memang banyak ya di dalam Islam itu ya. Hanya saja memang yang wajib kita ketahui itu ada 25 itu ya. Dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu. Tapi sungguhnya nabi itu banyak ya, termasuk rasul juga banyak ya. Rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Jadi ada banyak rasul yang telah aku informasikan kepadamu ya, tapi sesungguhnya masih banyak lagi rasul yang tidak aku ceritakan, tidak aku informasikan kepadamu ya. Jadi banyak nabi-nabi dan rasul yang diutus Allah tapi tidak diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, faqala azza wa jalla, maka berfirmanlah Allah azza wa jalla ya, yang maha mulia dan maha agung ya. Ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta dzamban saghiran ya, apabila engkau melakukan dosa dengan dzamban saghiran, dosa yang kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka jangan kamu lihat kecilnya dosa yang kamu lakukan itu ya. Wanzur ila man adnabtalahu, tetapi lihatlah zat yang kamu berdosa kepadanya ya. Lalu kemudian yang kedua, wa idza asabaka khairun yasirun ya, fala tanzur ila sigharihi, kalau engkau ditimpa atau mendapatkan kebaikan, tapi kebaikan itu katakanlah kecil begitu ya, itu juga jangan kamu lihat kecilnya ya. Jadi sekecil apapun kalau itu kebaikan dari Allah itu yang diberikan kepadamu itu ya, itu jangan melihat kecilnya ya, tapi wanzur ila man razaqaka, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki itu kepadamu, siapa yang memberikan nikmat itu kepadamu ya. Lalu yang ketiga, wa idza asabaka baliyatun ya, fala tashkuni ila khalqi, kalau engkau mendapatkan musibah yang tidak mengenakan ya, cobaan ya, bencana ya. Kalau tadi
asobaka tapi khairun yasirun ya, jadi kebaikan ya. Nah ini kalau kamu mendapatkan kebaikan yang berikutnya, kalau kamu mendapatkan musibah yang berupa cobaan ya, fala tashkuni, engkau jangan apa namanya ya, wadul itu apa ya, bahasa Indonesia ini apa ya, mengadukan mengadukan ya, mengadukan ila kholqi, kepada makhlukku. Jadi jangan wadul kepada manusia, maksudnya itu ya. Jadi kalau mendapatkan cobaan dari Allah itu jangan kok wadul dengan orang lain ya. Kama la ashkuka ila malaikati. Sebagaimana saya juga tidak pernah apa namanya wadul kepada para malaikatku, kata Allah ya. Idza su'idat ilayya masawika, ketika apa namanya cacat-cacatmu itu dilaporkan kepadaku oleh para malaikat ya. Jadi wong yen apa cacatmu dilaporkan malaikat ke saya aja, saya tidak pernah kok itu apa wadul dengan malaikat itu, mengadu pada malaikat itu, gersulo tentang cacatmu ya. Nah ya, kalau kamu mendapatkan musibah itu janganlah wadul dengan orang lain gitu ya. Nah ini ada 3 nasihat ya. Nah mari kita coba untuk bahas poin yang pertama ya. Poin yang pertama ini ya merupakan sekali lagi ya dawuhnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair ya. Saya ulangi lagi ya, dawuhnya yang pertama itu idza adznabta dzamban shaghiran ya, ketika engkau berbuat dosa, dzamban shaghiran, dengan dosa yang kecil, fala tanzur ila sigharihi, jangan kemudian kamu melihat kecilnya dosa itu ya. Lalu kemudian kalau melihat kecilnya itu, wah dosa kecil aja kok ya, enggak apa-apa ya, kan begitu akhirnya kan ya. Jadi kenapa kok kemudian jangan melihat kecilnya dosa itu? Orang kalau berbuat dosa ya, kalau dosa itu kecil lalu kok kemudian melihat kecilnya dosa, lalu biasanya ngenteng ke akhirnya ya, ngenteng ke ala dosa cilik ora apa-apa ya. Kan begitu akhirnya. Nah makanya ini firman-Nya Allah pada Nabi Uzair, kalau kamu berbuat dosa itu jangan melihat kecilnya yang kamu lakukan itu ya, jangan melihat kecilnya, tapi wanzur ila man aznabtalahu, tetapi lihatlah zat atau siapa yang kamu berbuat dosa kepadanya itu, yaitu Allah lah pasti ya. Ya, jadi berbuat dosanya kepada Allah ya. Ya, wah ini apa namanya nasihat yang luar biasa agar supaya kita ini tidak apa namanya ngentengke dosa ya, menganggap ringan dosa, meskipun dosa itu kecil sekalipun jangan dianggap ringan. Nah caranya bagaimana itu supaya tidak kemudian kita itu bisa menganggap ringan dosa itu, yaitu dengan cara melihat atau ingat kepada zat yang kita berbuat dosa kepadanya ya. Nah insya Allah kalau kita itu ingat kepada zat yang kita berbuat dosa kepadanya, kita menyadari kepada zat yang kita berbuat dosa yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita insya Allah tidak akan gampang berbuat dosa, sekalipun dosa kecil ya. Itu enggak gampang, apalagi sampai dosa besar ya. Nah itu ya, ini menarik, ini apa namanya
Kemarin kita ketika ngaji kitab Taisir Khalaq itu ya, saya masih ingat itu ya. Ketika kita membicarakan bab takwa itu ya. Pengarang kitab Taisir Khalaq itu ya, Hasan Al-Mas'udi itu kemarin kan menyampaikan ya, ada definisinya tentang akhlak, lalu ada apa yang bisa menyebabkan orang itu bertakwa. Bertakwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti menghindari dosa kan ya diantaranya. Mendapatkan pahala dan menghindari dosa. Lah orang itu bisa bertakwa itu menurut Hasan Al-Mas'udi sebagaimana yang kemarin belum kita kaji itu ya. Mudah-mudahan Bapak ingat itu. Ya. Di antara penyebabnya itu kan banyak ya. Wa asbabuha katsiratun ya. Menurut Hasan Al-Mas'udi ini saya ulang lagi ya. Minha ya. Di antara dari penyebab orang bisa menjadi takwa itu adalah ayyulahidul insanu ya, ketika seseorang itu mau memperhatikan ya, annahu abdun dzalilun, bahwa dirinya itu merupakan hamba yang hina ya. Ya. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, sementara Tuhannya ya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang sangat kuat dan perkasa ya. Mulia ya. Jadi orang itu kalau kepengen bisa bertakwa itu diantaranya ini ya, diminta untuk menyadari sepenuhnya bahwa dirinya itu hamba yang lemah sekali ya, dan hina sekali ya. Ya. Nah, kata Hasan Al-Mas'udi berikutnya ini, wala yambaghi lidzalili ayya'siyal aziza li anna nasiyatahu biyadi. Ya karena manusia itu merupakan makhluk yang lemah, yang hina ya. Sementara Allah itu merupakan zat yang sangat kuat dan maha perkasa. Ya tidak sepatutnya lah, tidak pantas sama sekali. Orang pantas babar belas nak misalnya menungso kok lalu berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Melanggar perintah Allah dan tidak mau melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan Allah, tidak mau berbuat dosa itu tidak mau. Sekecil apapun mestinya itu. Kalau orang itu betul-betul menyadari kalau dirinya lemah dan Allah itu maha perkasa dan maha kuat itu. Bahkan masih ditegaskan li'anna nasiyatahu biyadi. Ya. Karena apa? Karena ubun-ubunnya manusia itu di tangan Allah ya. Ini meskipun yang disebut ubun-ubunnya, tapi sungguhnya ya dirinya itu sepenuhnya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok mau macam-macam tuh apa punya apa yang diandalkan manusia itu, kecuali mestinya ya harusnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ya diantara apa namanya sejalan ini ya. Jadi nasihat yang ada dalam kitab Nasuhah Libat itu, jadi kalau kita itu melakukan dosa kecil itu jangan dilihat kecilnya dosa itu jangan, tapi lihatlah siapa yang kamu dosai itu. Siapa yang kamu dosai itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Ya itu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya yang namanya dosa itu adalah akibat dari apa namanya tidak taatnya kita kepada Allah itu ya. Tidak taat berarti maksiat itu ya. Akibat maksiat kita kepada Allah itu ya. Maksiat itu ya bisa dalam dua bentuk ya. Kalau takwa itu juga dua bentuk, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau maksiat juga sama, itu meninggalkan perintah dan justru melanggar larangan ya.
Nah itu dari sisi implikasinya, itu akibatnya, itu ya dosa itu. Ya. Lah dosa itu memang kalau di apa katakanlah dibagi ya, dikelompokkan gitu. Kalau dari sisi besar dan kecilnya itu kita mengenalkan ya, ada dosa besar, ada dosa kecil gitu ya. Ya. Nah itu ya mestinya ya memang apa namanya sedapat mungkin ya baik dosa besar dan dosa kecil itu kita tinggalkan ya. Jangan kok kemudian lalu walah dumeh kecil lalu sembarangan tuh jangan ya. Ya, jangan ngentengke dosa kecil lah intinya begitu ya. 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 Dulu sekali ya ketika kita masih membahas bab thunai, bab yang isinya dua nasihat itu ada kalau tidak salah 2 makalah sekaligus berturut-turut itu yang berbicara mengenai intinya juga hampir sama dengan ini ya. Jangan ngentengke dosa kecil itu. Ya. Jadi sini kemarin sempat saya buka kembali itu ya. Makalahnya begini ya, la tahqirudz dzunubas shighar fa innaha tatasya'abu minha dzunubal kibar. Ya. Kamu itu jangan meremehkan dosa kecil ya, karena dosa kecil itu bisa apa namanya mengakibatkan munculnya dosa-dosa besar. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Jangan ngenteng kayak itu, yang kecil-kecil itu, ya, ya, ya. Nah, di makalah yang ke-12 juga hampir sama, intinya juga mengingatkan jangan apa namanya meremehkan dosa kecil ya, itu dengan makalah la shaghirata ma'al israr. Maksudnya apa? Tidak ada itu dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus ya. Kalau dilakukan berkali-kali ya. Jadi rupa-rupanya dosa kecil sekalipun kalau dilakukan berkali-kali ya jadi besar juga kan ya. Ya. Jadi rupa-rupanya yang namanya apa itu ya peribahasa itu ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, itu tidak hanya terkait dengan persoalan apa namanya mencari penghasilan, persoalan pekerjaan ya, tapi termasuk dalam hal berbuat dosa juga begitu ya. Ya. Jadi kecil kalau dilakukan terus-menerus ya apa namanya bisa besar juga itu. Ya. Nah, mungkin bisa dibuka kembali ini makalah ke-11 dan makalah yang ke-12 bab thunai nanti. Jadi intinya sama, intinya poin yang pertama dari makalah bab thulasi yang ke-22 ini ya, ini adalah intinya itu jangan ngentengke dosa kecil, itu aja intinya ya. Karena sekali lagi ya, dosa kecil itu kalau diterus-teruskan itu bisa menjadi dosa besar. Tapi sebaliknya ya, dalam makalah itu disebutkan ya, wala kabirata ma'al istighfar ya. Dan tidak ada dosa besar itu asal orang itu mau beristighfar dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah apa namanya yang terkait dengan dosa itu intinya ya sedapat mungkin itu intinya ya jangan berbuat dosa. Sedapat mungkin kita itu ya apa namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku maksiat ya. Apalagi kok dosa besar, dosa kecil saja itu kalau bisa tetap dihindari ya. Nah memang yang namanya dosa kecil itu apa ya, namanya aja kecil ya, itu akan apa namanya hilang gitu ya dengan apa namanya, bahkan dengan pasif saja itu akan hilang dosa itu ya. Jadi selama kita tidak melakukan dosa besar, itu dosa kecil itu akan apa namanya
rontok sendiri itu ya. Ya, jadi ada ayat Al-Qur'an menyatakan seperti itu ya. Intajtanibu kabairal itsmi ya, kurang lebih seperti itu. Apabila kamu itu saya kok lupa persisnya saya, kadang-kadang blank ya. Tapi intinya kalau kamu itu mau meninggalkan dosa-dosa besar, maka yang kecil-kecil itu akan dihapus juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah kemurahan Allah itu terkait dengan dosa itu ya. Ya. Tapi sekali lagi ya, itu kalau tidak diterus-teruskan ya. Kalau diterus-teruskan jadi besar juga ya. Ya. Nah, kalau besar memang harus dengan istighfar betul ya, dengan taubat ya, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi prinsipnya itu ya bahwa sedapat mungkin jangan sampai berbuat dosa ya. Yang kecil sekalipun tidak, apalagi yang besar ya. Kira-kira begitulah ya tahap-tahapannya itu. Tapi wong namanya kita ini manusia ya. Yang namanya manusia itu memang ya tidak bisa lepas dari dosa ya. Ya wajarlah kalau suatu ketika berdosa itu wajar, wong jenenge menungso. Nah ora tau dosa malah dudu menungso malahan ya toh. Ya. Jadi idealnya tidak, tapi kalau seandainya suatu ketika kau berdosa itu masih wajar ya. Tergelincir itu biasa ya. Tapi harus diterus-terus segera istighfar ya. Ya, dan Masya Allah ya, kalau kita itu mau beristighfar ya dosa yang besar sekalipun ya Allah akan ampunkan kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di samping itu ya dalam Islam itu kan yang luar biasa juga, Masya Allah ya, dengan berbuat baik itu pun juga sudah menghapus dosa ya. Dan itu sekali lagi biasanya dosa-dosa kecil itu yang terhapus dengan amal-amal kebaikan itu ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat ya, sesungguhnya yang namanya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan ya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ya. Dan segera ikuti kalau kamu berbuat tidak baik itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Jadi itu luar biasanya maha murahnya Allah, maha kasihnya Allah, maha pengampunnya Allah tuh di situ itu. Ya. Ya, jadi dan coba ya, semua ibadah itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Semua ibadah. Coba kita mulai dari wudu ya. Wudu itu gogroknya dosa ya. Ya. Rontok dengan sendirinya dengan air wudhu itu ya. Salat itu juga menghapus dosa ya. Nabi pernah membuat metafor ya ketika menyampaikan bagaimana salat itu menghapus dosa itu. Pernah suatu ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, kalau sekiranya di depan rumah kamu itu ada sungai, ya, lalu kamu mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih enggak itu? Ya, badan kamu bersih. Nah, itulah sholat. Jadi kalau kamu sholat sehari semalam itu ya seperti kalau kamu mandi sehari semalam itu, bersih itu. Ya, apalagi zakat juga membersihkan dosa. Jadi zakat itu mensucikan harta, mensucikan dosa kita.
Ya, apalagi puasa yang baru saja kita lakukan kemarin. Wah, itu dalil man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Masya Allah itu. Ya. Apalagi haji, wah haji itu juga menghapus dosa itu. Ya. Kalau orang kok pergi haji, hajinya mabrur, meskipun toh itu hanya seumur hidup sekali, ya, tidak ada balasan. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Masya Allah ya. Jadi apa namanya, Allah sedemikian rupa Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Murah, Maha Pengampun terkait dengan kemungkinan kita berbuat dosa itu. Tetapi sekali lagi ya, meskipun begitu itu lalu jangan kok kemudian gampang ke itu, jangan. Justru karena Allah itu sudah seperti itu Maha Rahimnya, Maha Pengampunnya, Maha Kuatnya, Maha Perkasanya, ya janganlah bermaksiat kepadanya. Intinya itu sebenarnya itu. Ya, intinya itu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Imam Hasan Mas'udi dalam kitab Taisur Khalaq tadi itu. Ya. Orang pantas babar blas, ya. Layam bahi, ya. Lidzalili ayya'usyal aziza. Ya. Orang pantas babar blas wong ina wong apa namanya rendah, orang lemah kok kemudian bermaksiat terhadap yang maha kuat itu, ya apa namanya, blas orang pantas, kira-kira begitu. Ya, itu kalau sadar. Ya. Tapi masalahnya itu tadi itu orang tuh seringkali tidak sadar, ya, tidak mau memperhatikan hal yang seperti itu. Tapi kalau mau, mestinya, ya kata tadi ya Hasan Mas'udi itu seperti itu. Ya. Insya Allah kalau orang itu mau merenungkan bahwa tadi dirinya lemah, dirinya hina itu di hadapan Allah itu pasti akan taslim, pasrah sepenuhnya dengan mau menjalankan perintah-perintahnya dan mau meninggalkan larangannya. Ya. Nah, itu dari sisi dosa, dari sisi tadi itu ya besar dan kecilnya. Ya. Nah, mungkin saya akan tambahkan sedikit ya kaitannya dengan suasana yang masih Syawal ini ya. Kita kan juga mengenal ya, di samping ada pembagian dosa dari sisi besar kecilnya ya, lalu ada dosa besar, ada kecil, juga ada dosa yang terkait dengan kepada siapa kita melakukannya itu ya. Maka lalu ada yang disebut dengan hakullah, haknya Allah yang dilanggar, tapi juga ada yang bersifat hakku adami, haknya manusia. Ya. Nah ini pun juga harus sama-sama dijaga, ya. Baik yang hakullah maupun yang hakku adam. Ya. Tidak bisa kemudian Allah ini hubungannya karo menungso kok enteng, ndak, ya. Malahan justru yang karo menungso yang malah repotnya oleh jalur maaf ya. Kalau urusan yang dosa hakku adami itu kita langsung dengan Allah selesai, tapi kalau yang hakku adami itu ya, kita juga harus mendapatkan maaf dari yang kita salahi itu atau kita zalimi itu. Baru kemudian Allah mengampunkan. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini sekali lagi bisa menjaga diri terhindar dari dosa yang kecil apalagi yang besar ya. Kalau toh misalnya ada ya segera kita mohon ampun ya. Demikian pula kalau ada dosa terkait dengan hakullah maupun hakku adam, kedua-duanya juga harus kita
segera mohonkan ampun dan mohonkan maaf kepada yang bersangkutan supaya kita mendapatkan ampunan total dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian kita lakukan dengan halal bihalal itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah, kalau toh mempunyai dosa, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.